talinya. Meraih tengkuk serigala kecil itu. Lalu ikat leher serigala kecil itu dengan tali. Dengan cara ini, dia dibawa kembali oleh pemburu. Pemburu menamai anak serigala Xia dan mengajarkannya menarik kayu sejak dini. Untungnya itu selamat. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, semuanya hidup kembali. White Fang juga tumbuh besar. Ia sudah bisa menangkap ikan sendiri. Tapi itu tetap harus berhasil untuk pemburu. Jack datang ke sini hari ini. Saya kebetulan bertemu dengan White Fang yang sudah dewasa. Dia ingin menyentuh gigi putih. Tapi White Fang sepertinya sudah lama melupakannya. Tidak hanya itu. Pemburu itu memberitahunya bahwa anjing itu untuk bekerja. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi teman manusia. Tapi menurut Jack tidak. Dia menemukan itu setiap kali malam tiba. White Fang akan datang ke sungai sendirian. Diam-diam memandangi hutan di kejauhan. Dan meratap di sana sendirian. Tampaknya hanya Jack yang bisa memahami kesedihannya. Dan saat Jack sedang berjalan-jalan, White Fang juga akan muncul diam-diam di sampingnya. Setelah dilihat oleh Jack, White Fang lari lagi. Namun kali ini White Fang kabur di waktu yang tidak tepat. Karena Jack akan bertemu dengan binatang buas. Anak laki-laki itu sedang berjalan di hutan. Tiba-tiba seekor beruang coklat melompat keluar dari belakangnya. Anak laki-laki itu lari. Tapi beruang coklat mengejarnya. Anak laki-laki itu berguling dan merangkak tanpa lupa memungut topi yang jatuh. Melihat beruang coklat itu semakin mendekat, bocah itu tidak punya pilihan selain bersembunyi di tumpukan kayu di depannya. Namun kaki belakangnya tergores oleh cakar beruang yang tajam. Meskipun demikian, beruang coklat masih menolak melepaskan anak itu. Ia terus membuang pasir di bawahnya. Memasukkan kepala beruang ke dalam lubang dan mencoba memakan anak itu. Melihat bahwa trik ini tidak akan berhasil, itu terus mengguncang kayu di atasnya. Lalu masukkan kepalamu lagi. Dan merobek sebagian besar pakaian anak laki-laki itu. Tepat ketika anak laki-laki itu hendak ditangkap, White Fang muncul di sebelah beruang coklat. Beruang coklat segera menyadari bahayanya. Tanpa diduga, White Fang langsung bergegas mendekat. Beruang coklat itu dengan cepat berdiri dan mengaum. Tapi White Fang nampaknya sedikit pemalu. Mulailah bergerak mundur sedikit demi sedikit. Beruang coklat itu juga bergegas menuju White Fang. White Fang bahkan kabur. Namun saat beruang coklat itu berbalik, White Fang muncul di belakangnya. Ternyata itu hanya sekedar memancing pasukan. Itu berdiri di depan anak laki-laki itu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan beruang coklat itu lewat. Beruang coklat itu benar-benar marah sekarang. Ia menamparku dengan cakar beruang. Tapi White Fang bahkan lebih kejam dari itu. Ia menunjukkan taringnya yang panjang. Ada keganasan di mata. Beruang coklat tiba-tiba menjadi penakut. Orang yang kejam bertemu dengan orang yang mengancam nyawa. Beruang coklat itu akhirnya berbalik dan pergi. White Fang memandang anak laki-laki yang baik-baik saja. Hanya berbalik dan pergi. Ketika anak laki-laki itu keluar dari tumpukan kayu, masih merasa luar biasa tentang petualangan tadi. Sebelum berangkat, dia meletakkan sepotong daging di depan White Fang sebagai tanda terima kasih. Dan taring putih. Saya juga diam-diam menyaksikan anak laki-laki itu pergi dari pantai. Anak laki-laki itu pindah ke sebuah rumah kayu. Dan White Fang masih bekerja untuk pemburu. Tapi pada hari ini, 3 pelatih anjing melihat White Fang lewat. Mereka bisa melihat sekilas nenek moyang serigala White Fang. Jadi mereka memanfaatkan kepergian pemburu itu. Dia menghasut anjingnya untuk menyerang langsung ke White Fang. Hanya 1 putaran, White Fang membunuh anjing itu. Tapi inilah yang mereka